Selamat datang di video terbaru saya. Video ini merupakan bagian dari video series yang berdiskusi soal berbagai topik seputar teknologi blockchain dan aset kripto. Video ini diproduksi atas kerjasama dengan Akademi Kripto. Nah, seperti biasa sebelum kita masuk ke materi, kita akan baca dulu halaman disclaimer. Berbagai informasi yang disampaikan di dalam video ini bukan merupakan ajakan untuk menjual atau membeli instrumen apapun, melainkan untuk tujuan edukasi semata. Termasuk ketika ada penyebutan nama produk, nama merek, nama aset, itu bukan berarti endorsement terhadap produk, merek, atau aset tersebut. Nah, materi apa yang akan kita bahas kali ini soal The Graph dengan ticker tokennya namanya GRP. Nah, jadi konsep utama dari The Graph atau project yang kita bahas kali ini adalah bagaimana kita mengolah data blockchain secara lebih efisien. Artinya, bagaimana data-data blockchain ini bisa lebih bermanfaat bagi kita semua atau bagi orang-orang yang membutuhkan. Pertama, kita lihat bahwa data blockchain itu cukup banyak atau sangat banyak ya. Kalau kita lihat misalnya Bitcoin itu sudah dari tahun 2009. Berarti lebih dari 10 tahun bahkan 15 tahun sejak kemunculan Bitcoin tersebut. Atau Ethereum misalnya sejak 2015, artinya sudah ada data 10 tahun data transaksi di dalam blockchain-nya milik Ethereum. Belum termasuk blockchain-blockchain lain yang muncul belakangan. Nah, bagaimana kita memanfaatkan data-data ini? Karena apa? Karena di atas blockchain itu ada aplikasi misalnya decentralized application, misalnya data-data terkait perdagangan yang terjadi dalam DeFi gitu ya. Nah, jadi inilah yang yang dieksplorasi oleh The Graph, bagaimana mereka bisa mengeksplorasi informasi dari data-data mentah blockchain. Kenapa? Karena API yang disediakan itu sangat terbatas secara tradisional gitu ya. Jadi kalau di sistem terdesentralisasi tidak ada API yang memang nempel di dalam sistem yang ada. Jadi kalau misalnya kita lihat di dalam Bitcoin misalnya, itu tidak ada API untuk melihat data jumlah transaksi dari tahun ke tahun, itu tidak ada. Jadi kita harus melakukan ekstraksi secara manual. Nah, jadi kalau The Graph itu melakukan indexing secara terdesentralisasi. Ya. Nah, The Graph itu adalah protokol untuk mengindeks dan mengquery data blockchain. Nah, sebenarnya tidak semua orang butuh data blockchain, tetapi memang ada pihak-pihak tertentu yang sangat membutuhkan data-data ini, gitu ya. Sama seperti kalau misalnya kita mungkin tidak setiap hari kita butuh googling. Tidak perlu mencari informasi tertentu dalam internet, tapi ada orang tertentu yang butuh informasi dalam blockchain, googling informasi tertentu kan. Nah, jadi si The Graph ini dibangun di dalam berbagai jaringan seperti Ethereum dan IPFS. Nah, caranya gimana? Dia menggunakan satu bahasa query namanya GraphQL, Graph Query Language. Nah, kenapa The Graph itu penting? Tadi sudah saya singgung sedikit bahwa data-data dalam blockchain itu mentah sebenarnya, hanya berupa bit atau bytes gitu ya. Sebenarnya kalau kita baca secara manual itu tidak bermanfaat atau tidak bernilai apapun gitu ya. Tidak berarti apapun ya, karena hanya berupa bytes, deretan bytes atau bit ya. Kemudian kalau kita mau baca sendiri, itu cukup mahal dan kompleks. Bayangkan dalam Ethereum itu sudah ada sekian terabyte informasi atau data sejak kemunculan blockchain dari Ethereum sudah 10 tahun gitu ya. Bagaimana caranya kita melakukan ekstraksi data yang segitu banyak, padahal kita misalnya hanya butuh data tertentu. Artinya kan tidak efisien kalau kita lakukan sendiri secara manual. Kemudian ada di apps yang memang membutuhkan data-data secara real time. Kemudian harus melakukan ekstraksi data secara efisien. Karena real time harus memang dilakukan secara cepat. Misalnya di apps yang memunculkan data-data
misalnya berapa jumlah transaksi atas aplikasi tertentu gitu kan, atau berapa valuasi atau berapa nilai total transaksi dalam aplikasi tertentu. Itu kan harus diekstrak gitu kan. Tapi kalau manual jadi lama. Kemudian dengan adanya banyak data ini akan memperkaya user experience dalam DeFi, NFT, dan DAO. Artinya kalau kita menggunakan DeFi sudah ada data-data yang mendukung, mensupport, artinya kita mengambil keputusan secara lebih cerdas. Atau secara misalnya kita melakukan apa ya, mau belanja NFT mana yang mau kita belanjakan? Artinya NFT mana yang bernilai atau berpotensi gitu ya menghasilkan keuntungan di masa depan misalnya. Misalnya NFT mana yang sedang ramai. Itu kan kalau kita tidak ada informasi ya, kita sulit mengambil keputusan. Kemudian mendukung akses secara decentralized dan censorship resistant karena the graph itu dijalankan secara terdesentralisasi. Artinya tidak ada pihak tertentu yang melakukan sensor terhadap data-data tertentu yang mereka tidak mau dimunculkan. Komponen utama dari the graph pertama adalah ada subgraph, yaitu data skema yang dibuat oleh developer. Kemudian ada indexer, yaitu node operator yang melakukan indexing terhadap data blockchain. Nah, ini yang membaca data dari blockchain, kemudian diolah menjadi informasi. Kemudian ada kurator, artinya kalau ada subgraph tertentu, mereka mengkurasi atau memilah-milah data atau subgraph mana yang dianggap penting atau dianggap bagus. Karena bisa juga kita membuat subgraph yang sebenarnya tidak ada value-nya. Kemudian ada delegator, ya. Dia mendukung indexer mana yang bagus gitu ya, atau yang punya tingkat akurasi tinggi atau punya tingkat kejujuran tinggi, artinya mereka tidak memanipulasi data yang mereka indeks dari blockchain. Itu kan harus ada pendukungnya gitu ya, memvalidasi bahwa indexer ini memang punya kualitas tinggi. Nah, jadi ada 4 komponen itu atau 4 role peran di dalam sistem protokolnya GRT. Jadi semuanya akan mendapatkan insentif. Insentifnya dalam bentuk GRT token. Nah, subgraph itu gimana caranya? Cara kerjanya, pertama dia membuat manifest, menentukan mana data yang mau dilacak, gitu kan. Biasanya bentuknya adalah event, gitu. Jadi ketika ada satu transaksi yang sudah dieksekusi atau fungsi yang dipanggil dalam transaksi tersebut, fungsi tersebut biasanya akan memunculkan satu event tertentu. Nah, event ini akan dibaca oleh si subgraph tadi. Nah, jadi event ini bisa dipakai untuk melacak misalnya Uniswap trades atau volume dari wallet-wallet tertentu atau berapa jumlah transaksi yang dilakukan oleh si wallet berdasarkan event. Kemudian setelah di-deploy, subgraph bisa jadi queryable API. Jadi bisa dipanggil untuk didapatkan datanya, untuk dibaca datanya lebih lanjut. Nah, bagaimana mengquery dengan GraphQL? GraphQL sendiri lebih fleksibel dan relatif mudah dipakai gitu kan. Jadi mereka akan merequest data apa saja yang dibutuhkan itu untuk mengurangi data load dan response time. Misalnya, mereka tidak perlu meloading semua data blockchain selama 1 tahun misalnya. Misalnya karena mereka butuhnya hanya NFT sales saja. Padahal kalau data blockchain selama setahun kan sekian ratus gigabyte. Tapi kalau hanya dibatasi NFT sale saja, misalnya NFT mana nih? Nah, itu kan sangat lebih efisien gitu kan. Hanya satu query cukup. Nah, ekosistem The Graph sendiri mereka tersedia di dalam Ethereum, Arbitrum, Polygon, Optimism. Nah, ini berbasis EVM semua ya. Kemudian bisa dipakai di protokol yang besar seperti Uniswap, Aave, Decentraland. Kemudian dia open source dan community driven. Biasanya ada DAO-nya ya. Nah, dia adalah decentralized network. Nah, utility tokennya namanya GRT. Ini GRT adalah native token dari The Graph. Dipakai tadi ya untuk staking pada indexer, kemudian curation, kalau mengkurasi subgraph itu harus punya GRT. Kemudian kalau query itu bisa membayar dalam bentuk GRT, kemudian juga ada untuk governance. Ya. Jadi indexer itu harus
staking GRT. Kemudian delegator itu akan mendapatkan bagian dari biaya yang dibayarkan oleh si user ketika user melakukan query. Nah, model ekonominya seperti apa? Misalnya si tadi ya, user melakukan query, kemudian bayar dengan menggunakan di apps dalam bentuk GRT token. Nah, biaya itu dipecah, dibagi-bagi kepada indexer, kepada kurator gitu ya, yang sudah mengkurasi subgraph yang dipakai tadi yang di query. Kemudian indexer itu yang karena datanya dipanggil dari indexer ya. Kemudian kalau ada permasalahan bad behavior, misalnya curang atau datanya salah, itu ada penalti. Misalnya indexer datanya salah, ada dapat penalti. Nah, artinya si penalti tadi atau ancaman terhadap penalti itu menjaga agar kualitas data dan uptime-nya tinggi. Artinya uptime itu apa? Jangan sampai query itu dilakukan terlalu lama. Gitu kan. Jadi uptime harus tersedia terus-menerus. Nah, kita akan membandingkan antara hosted dan decentralized service. Kalau hosted itu centralized, easy to use, dan gratis. Sebenarnya gratisnya relatif ya, tidak selalu gratis. Biasanya hanya dibatasi untuk service-service yang datanya mudah. Kemudian data-data yang terlalu kompleks biasanya juga bayar. Nah, kalau decentralized network itu fully Web3 dan permissionless. Kemudian ada tantangan dan batasan dari the graph sendiri. Pertama, subgraph itu bisa jadi kompleks buat sebagian orang. Kan? Kalau mereka sedang belajar, biasanya cukup kompleks untuk dipelajari. Kemudian latensi juga berbeda-beda karena indexer ada yang punya kapabilitas bagus, ada juga yang kurang baik. Jadi latensinya berbeda-beda, tidak sinkron atau tidak kualitasnya tidak sama. Kemudian bagaimana menyeimbangkan insentif di antara para pelaku atau para mereka punya roles yang berbeda ya. Kemudian ada juga kompetisi dengan kovalen dan subquery. Jadi The Graph itu juga punya kompetitor. Nah, masa depannya seperti apa nih kalau The Graph? Mereka mengekspansi ke multi-chain, kan tidak hanya Ethereum tapi juga berbagai blockchain lain yang berbasis EVM, kemudian tooling yang lebih lengkap untuk pengembang atau developer. Kemudian GRT staking itu bisa di dalam governance. Kemudian bisa integrasi dengan AI, kemudian open data ekonomi. Nah, itu rencana untuk pengembangan masa depan The Graph. Summary, kita tadi sudah membahas soal The Graph, bagaimana The Graph itu mengambil peran di dalam mengolah data blockchain yang tadinya mentah dalam bentuknya bit atau byte menjadi data yang lebih menjadi informasi atau bahkan knowledge gitu ya, yang diperoleh dari data-data melalui pengolahan subgraph misalnya. Kemudian dari subgraph tadi akan dikurasi subgraph mana yang dianggap bermanfaat atau dianggap berkualitas, kemudian akan diindeks gitu kan oleh indexer. Kemudian ada juga delegator. Mereka melakukan dukungan terhadap indexer. Kemudian kita juga bahas soal token GRT, bagaimana peran GRT ini di dalam ekosistem The Graph, termasuk sedikit soal DAO-nya. Nah, jadi The Graph ini termasuk jadi infrastruktur kunci di dalam Web3, terutama untuk memanfaatkan data-data blockchain sudah ada, kemudian untuk mengambil keputusan misalnya secara finansial atau secara ekonomis. Nah, sampai di sini video kali ini, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.